Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Uni Maryam, ketemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas makhraj dan sifat-sifat dari huruf hamzah. Baik, yang pertama adalah makhrajnya atau tempat keluar dari huruf hamzah. Tempat keluar dari huruf hamzah ini atau makhrajnya itu terdapat pada pangkal tenggorokan. Kita bisa rasakan ketika kita mengucapkan huruf A, itu terasa bergetar di pangkal tenggorokan kita ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah yang berharkat fathah, itu akan terasa bergetar di pangkal tenggorokan. A. Ya. Huruf hamzah ini satu rumah dengan huruf H besar. Jadi ada dua huruf yang terdapat pada pangkal tenggorokan. Yang pertama huruf hamzah A, kemudian yang kedua adalah huruf H besar. A, H. Nah, mereka sama-sama keluar dari pangkal tenggorokan. Nanti yang akan membedakan mereka adalah dari segi sifat-sifatnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat dari huruf hamzah. Jadi sifat huruf hamzah ini ada 5. Sifat hamzah yang pertama adalah jahar atau tidak mengalirnya nafas pada huruf hamzah tersebut. Hal ini bisa kita buktikan ketika membaca huruf hamzah yang berharkat fathah. Letakkan telapak tangan kita di hadapan mulut, lalu baca a, maka kita tidak akan menemukan nafas yang mengalir pada huruf hamzah yang berharkat fathah tersebut. Hal ini juga bisa kita buktikan ketika hamzah itu sukun. A, B, T, F. Nah, tidak ada nafas yang mengalir. Sifat hamzah yang kedua adalah syiddah atau tertahannya suara. Jadi ketika hamzah sukun, khususnya sukun, maka hamzah tersebut akan lebih jelas terasa suaranya tertahan. Seperti tadi contohnya A, B, T. Jadi bukan A, B, T. Nah, tidak ya. Jadi suaranya betul-betul tertahan. A, B, T, F, D, H, Ho. Ya. Sifat hamzah yang ketiga adalah istifal atau huruf-huruf yang tergolong tipis ketika membacanya. Kenapa dia disebut tipis? Kenapa hamzah disebut tipis? Karena ketika membaca huruf hamzah tersebut, pangkal lidah kita tidak terangkat. Ya. Dan cara membacanya cukup santai, kita bawa senyum saja. Bukan kita baca bukan ya. Jadi kita tipiskan dengan cara membawanya senyum ketika dia berharkat fathah. Sifat huruf hamzah yang keempat adalah infitah. Infitah ini terbukanya antara permukaan lidah kita dengan langit-langit atas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah yang berharkat fathah, bisa melewati rongga mulut kita dengan santai atau dengan tipis. Kita bisa rasakan permukaan lidah kita itu ada ruang dengan langit-langit atas, ya. Jadi terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas. Sifat dari huruf hamzah yang kelima adalah ismat. Ismat. Ya, kenapa dia ismat? Karena huruf hamzah tersebut letaknya di pangkal tenggorokan dan sangat jauh dari kedua bibir, sehingga dia termasuk huruf yang berat untuk diucapkan. Jadi huruf hamzah ini untuk keluar dari kedua bibir itu melewati banyak makhraj atau tempat keluarnya huruf. Baik, itulah makhraj dan sifat dari huruf hamzah ya. Jadi makhrajnya terdapat pada pangkal tenggorokan, kemudian sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama jahar, tertahannya nafas. Yang kedua adalah syiddah, tertahannya suara. A, B, T, F. Kemudian yang ketiga diucapkan dengan tipis atau istifal.
Ya, kita bawa senyum. A. Kemudian yang keempat adalah infitah, terbukanya permukaan lidah dengan langit-langit atas. Yang kelima, ismat, atau hurufnya berat dan jauh. Sekarang kita bisa coba sama-sama. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Sekali lagi. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya, kita bisa rasakan ya, tidak ada nafasnya mengalir, tidak ada suara yang mengalir. Kemudian diucapkan juga dengan tipis, dengan senyum ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan merealisasikannya dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.